Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang topik pembahasan bahasa Indonesia pada kurikulum Merdeka, yaitu pada bab 1, mengenalkan dan mempromosikan produk pangan lokal Indonesia. Apa saja yang kita pelajari pada bab pertama, yaitu yang pertama adalah membaca kritis teks argumentasi, menemukan ide pokok dan ide pendukung dalam teks argumentasi, kemudian menemukan kalimat fakta dan kalimat opini yang digunakan dalam teks argumentasi, menulis teks argumentasi dengan tema kebahasaan pangan lokal, memahami poster sebagai jenis teks persuasi, kemudian membuat poster untuk mempromosikan produk pangan lokal Indonesia, jurnal membaca, kemudian refleksi kegiatan pembelajaran pada bab 1. Itulah pada pembahasan kita kali ini, yaitu mengenalkan dan mempromosikan produk pangan lokal Indonesia. Baiklah, kita mulai dari yang pertama. Teks argumentasi adalah teks yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca agar seia dan sekata lewat data dan fakta yang disuguhkan. Tujuan menulis teks argumentasi adalah mengungkapkan pendirian, mempengaruhi tingkah laku, menarik perhatian atau simpati, membuktikan kebenaran secara logis. Itu tujuan menulis teks argumentasi. Adapun ciri-ciri dari teks argumentasi, yang pertama bersifat bukti dan kebenaran, memiliki alasan yang kuat, membatasi subjektivitas dan fenomena emosional, kemudian menggunakan bahasa denotatif, kemudian analisis rasional berdasarkan fakta. Kemudian kalau kita ingin menemukan ide pokok dan ide pendukung dalam teks argumentasi, perlu diketahui atau perlu dipelajari beberapa istilah yang berkaitan dengan ide pokok. Ide pokok sendiri adalah rancangan pokok yang tersusun di dalam pikiran, gagasan yang merupakan suatu pikiran utama dari sebuah paragraf. Kemudian dalam satu paragraf itu ada hanya satu ide pokok. Ide pokok tersebut dituangkan dalam kalimat utama. Ide pokok dijabarkan dalam ide penjelas dan yang dituangkan dalam kalimat-kalimat penjelas. Nama lain kalimat utama adalah kalimat topik. Nah, ini pokok permasalahan berkaitan dengan ide. Intinya di dalam satu paragraf itu hanya satu ide pokok. Kemudian berkaitan dengan letak dari ide pokok tadi, di dalam paragraf argumentasi yang sering digunakan yaitu pola pengembangan deduksi. Pola pengembangan deduksi ini adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Kemudian ide yang diletakkan di akhir namanya dinamakan pola pengembangan induksi. Apabila paragraf yang diawali dengan kalimat-kalimat penjelas
kemudian diakhiri dengan kalimat utama. Ini ada dua jenis yang sering dipakai dalam teks argumentasi. Kemudian menemukan kalimat fakta dan kalimat opini yang digunakan dalam teks argumentasi itu bagaimana? Yang jelas di dalam teks argumentasi itu ada fakta, yaitu fakta dan opini berdasarkan dari tadi menemukan fakta dan opini. Fakta adalah suatu yang benar-benar ada dan terjadi. Kalimat fakta adalah kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah informasi yang sebenarnya dan dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh kalimat fakta sebagai berikut. Salah satu daerah penghasil beras terbesar di Pulau Jawa adalah Jawa Barat. Nah, ini misalkan ini adalah fakta. Kemudian sekitar 70% penduduk Indonesia mengonsumsi beras sebagai sumber makanan pokok. Kemudian sagu dikonsumsi oleh masyarakat di wilayah Papua dan sebagian Maluku. Itu merupakan kalimat-kalimat fakta. Lalu yang opini sebagaimana? Opini ini memiliki 3 pengertian, yaitu opini yang pertama, opini sebagai pendapat, pikiran, dan pendirian. Ini pengertian yang pertama. Kemudian pengertian yang kedua adalah pendapat atau pikiran seseorang yang belum tentu benar karena tidak atau belum ada bukti kebenarannya. Nah, dengan kenyataan ini berarti yang jenis yang kedua ini apabila terbukti kebenaran maka akan berubah menjadi fakta. Nah, kemudian opini merupakan pendapat. Nah, ini secara umum begitu. Kemudian kalau kalimat opini itu kalimat yang bagaimana? Kalimat opini adalah suatu kalimat yang berisi gagasan, pendapat, atau perkiraan orang, baik perorangan maupun kelompok. Itu opini. Kemudian kalau kita cari contohnya, contoh kalimat opini adalah sebagai berikut. Apabila dikembangkan dengan baik, sagu dapat menggantikan beras sebagai makanan pokok di Indonesia. Nah, ini merupakan pendapat dari seseorang. Sebagian besar negara Jepang menyukai ubi ungu sebagai makanan pokok pengganti nasi. Nah, ini juga berupa pendapat. Jika memungkinkan, dalam waktu dekat Indonesia bisa mengekspor umbi ke beberapa negara Eropa, misalnya begitu. Ini berkaitan dengan teks argumentasi. Lalu kalau kita ingin menulis teks argumentasi dengan tema ketahanan pangan lokal, maka yang diperlukan dalam membuat teks argumentasi itu adalah kepaduan teks argumentasi. Kepaduan teks argumentasi itu bisa meliputi kohesi dan koherensi. Kohesi adalah keserasian hubungan antar unsur dalam sebuah paragraf. Sementara koherensi adalah kepaduan antar gagasan di dalam suatu paragraf. Misalkan untuk mencapai suatu kohesi dan koherensi ini biasanya diperlukan dengan penggunaan kata hubung. Kata hubung yang ada di dalam bahasa Indonesia, misalnya urutan waktu atau mungkin temporal, adalah setelah itu, sebelum itu, sesudah itu, lalu, kemudian, akhirnya, waktu itu, sejak itu, nah, ketika itu. Nah, itu urutan waktu atau disebut juga temporal. Kemudian pilihan atau kata hubung alternatif, ini hanya ada satu kata hubung alternatif,
yaitu atau. Kemudian pertentangan atau sering disebut kontras ya. Meskipun demikian, kemudian begitu, kendati pun demikian, dan seterusnya. Ini masuk kategori pertentangan, namun pertentangan yang jenis tadi jenis. Kemudian keserasian atau kesesuaian ini juga merupakan pertentangan tapi yang sama, yang sesuai, yaitu kontras tadi. Kemudian ketidaksesuaian padahal, misalnya gitu. Tambahan atau istilahnya disebut aditif, yaitu pula, juga, selanjutnya, di samping itu, tambahan lagi selain itu. Ada juga kata bung perbandingan, sama halnya, berbeda dengan itu, seperti, serupa, atau mungkin jalan dengan itu. Sebab, akibat, akibatnya. Sebab sendiri, sebab itu, akibat sendiri. Ini mungkin dapat dibagi lagi ya. Kemudian simpulan jadi. Kemudian kalau kita ingin menulis suatu teks argumentasi, langkah yang harus kita lakukan dalam menulis teks argumentasi adalah tentukan tema. Jadi temanya apa. Kemudian cari tambahan informasi berkenaan dengan tema. Dan membuka atau mencari buku-buku, majalah, atau surat kabar, atau dari internet. Ini yang informasi pendukung. Ada banyak sumber, bisa kita cari dari buku, dari majalah, dari surat kabar, atau mungkin yang informasi yang terkini, yang paling mudah kita cari adalah dari internet. Tentunya Anda semuanya sudah tidak asing lagi dengan internet. Apalagi kemarin kita telah melakukan pembelajaran dengan PJJ yang semuanya serba online. Ini mungkin sudah pandai semuanya. Tentukan pola pengembangan deduksi atau induksi. Kalau Anda ingin menaruh kalimat utamanya di awal, maka Anda gunakan dengan argumentasi dengan pola pengembangan deduksi. Sementara kalau ingin menaruh kalimat utama yang terletak di akhir, dapat Anda lakukan dengan model induksi. Kemudian langkah selanjutnya setelah menentukan pola pengembangan, buatlah kerangka karangan terlebih dahulu. Kerangka karangan ini adalah merupakan nanti akan menjadi cikal bakal kalimat utama pada masing-masing bagian, masing-masing paragraf. Apakah Anda taruh di depan atau di akhir paragraf tadi. Kemudian setelah menjadi karangan, jadi kerangkanya sudah jadi, kembangkan kerangka karangan. Nah ini, kembangkan kerangka karangan. Kemudian pertimbangkan penggunaan kohesif dan koheren tadi. Jadi kalimat yang sudah padu dan koheren. Pertimbangkan juga ejaan dan tanda baca yang baik. Kemudian revisi tulisan Anda tadi. Setelah menulis paragraf tadi, revisi diulang-ulang apa sudah baik atau belum. Mungkin begitu pada bagian yang pertama pembelajaran kita, yaitu pada pembelajaran kurikulum Merdeka kali ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin masih banyak pertanyaan dan sebagainya. Dapat Anda belajar kembali dengan membaca-baca buku kurikulum Merdeka
atau mungkin dapat melakukan tanya jawab. Demikian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.